Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami SDM Seni dalam Misteri. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Bang. Iya. Tapi sebelumnya sahabat SDM pasti belum kenal kan sama anggota SDM sendiri. Jadi saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu. Di sana ada Bang Rizal. Halo Bang. Halo. Ada Bang Rama. Halo Bang. Ada Tante Nor. Halo, Teh. Halo pula. Ada Bang Guntur. Ada Bang Yoga. Ada Bang Memet. Ada Bang Dwi. Ada Bang Angga dan Bang Abeng. Jangan lupa saya sendiri. Rani. Oke, daripada memperpanjang waktu kita mulai aja. Oh ya, tema sekarang apa, Ran? Apa ya? Biar bisa dicari. Kayaknya kita mau bahas tentang bunian aja deh Bang. Oh, tentang bunian. Iya. Soalnya kan kayaknya sih itu tuh sedikit menarik untuk dibahas ya. Jadi gini Bang, Ya. kita kan sekarang bahas bunian. Orang bunian umumnya yang diketahui masyarakat umum. Sepengetahuan Abang, bunian itu jin atau manusia biasa? Bunian, arti bunian itu dari artinya dulu ya, Kak. Kalau arti bunian itu, Kak, tersembunyi dan terhalang, bisa juga tersembunyi dan terhalang. Kalau jin atau manusianya bisa dikatakan untuk sekarang tuh sebangsa jin, tapi walau alam lah, tapi Bang lebih kuat sebangsa seperti kita. Manusia biasa. Nah, satu lagi Bang Angga. Ya, Itu bunian itu suku apa gimana Bang? bunian kalau dari zaman dahulunya itu awal mulanya yang Bang ketahui itu tuh dari zaman Nabi Isa. Berarti sebuah suku, tapi bukan suku bunian, ada nama sukunya. Terus apa? Nama sukunya lupa Bang. Berarti emang mereka itu suatu suku. Ya, dulu kisah itu sebagian dari pengikut dari Nabi Isa yang pas Nabi Isa pas dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Pas itu mereka sebagian lari dari kafir Quraisy. Pas lari itu mereka lah yang berdoa ingin tidak terlihat dan lari dari kejaran orang kafir Quraisy. Oh, itu kalau kisah yang Abang ketahui itu tuh walau alam, cuma yang tahu kan Allah. Jadi itu yang bikin mereka itu jadi suku tersembunyi. Iya, tersembunyi. Kalau untuk nama-nama dari bunian nih, kalau contohnya di daerah kita ada nyebut dewa, bukan dewa-dewa yang seperti Dewa Wisnu, Dewa Brahata, bukan itu, tapi dewa yang dimaksud tadi yang Khususnya Bang? seperti kita tapi lebih putih-putih mereka. Persis seperti kita, tidak ada yang beda gitu dari manusia. Kalau pembedanya Ciri-ciri yang paling mencoloknya. Nah ya. yang umumnya diketahui orang kan seperti ada juga yang pernah kalau orang dalam yang pernah Angga dengar, bukan Angga lihat Bang, ini yang nggak dengar. Ada yang nggak ada banda, ada yang seperti telinganya yang
Agak lancip gitu. lancip, tapi seperti orang yang nggak dengar, tapi yang nggak lihat ya seperti manusia ya. Tapi ciri khusus yang bisa dilihat kalau orang yang bisa memiliki kelebihan mungkin lebih paham dia gimana cara menggambarkannya tuh, Mungkin Bang Mehmet bisa bantu gambar ya. bisa jadi. Nah satu lagi bang, ini itu yang kalau kakinya kebalik itu mereka apa bukan? Termasuk bunian atau enggaknya ya, Bang? Ya benar. Tentu ada juga yang warga seperti kita di sini kan nyebut ada yang kakinya terbalik, tapi ada juga yang seperti yang bilang itu cindaku, ada juga Jadi banyak versi sebenarnya kalau tentang pengertian cindak atau bunian ini. Oke. Tapi yang melihat Hmm. dia seperti manusia yang ditutupi. Kalau abang lihat ini kayak manusia nih, tapi kayak ada tirai lah di antara mereka, sekeliling mereka. Bunian itu orangnya sakti apa gimana? Kalau dibilang sakti sama seperti manusia nih teh, ada yang saktinya, ada yang enggaknya. Contoh kalau memiliki kesaktian mereka seperti orang-orang di desa yang pernah mengalami yang minta tolong ke bunian, seperti mengusir hama di persawahan deh. Minta tolong ke dewa-dewa, dia bilang dewa-dewa, salah satu daerah manggilnya dewa. Ada yang mereka minta tolong ke dewa-dewa tadi. Jadi gimana caranya cuman bunian tuh mungkin yang tahu, tapi waktu bunian kerja untuk mengusir ini pada malam hari deh, sekitar jam 9-an ke atas baru mereka bekerja. Jadi bunian nih ada yang wataknya jahat, ada yang baik. Ya sama seperti manusia nih deh, dan kehidupannya seperti kita, ada perumahan, ada pasar, dan kalau bisa dilihat sama ada manusia yang terjebak kadang kayak pasar malam. Daerah Bunian itu Kalau daerahnya Ram, kalau terdekat di daerah kita mungkin Lubuk Minturun. Jadi Bang ngomong terjebak. Busuk baunya. Udah datang. Bona loh. Manusia seperti manusia. Ya manusia seperti apa yang bisa dibawanya terjebak itu tadi Bang yang ngomong. Oh, yang manusia yang terjebak tadi umpamanya sopan santun kurang Bang kalau di perhutanan, di hutan. Oh, di hutan Bang. Di hutan dia kan posisinya biasanya kan di pedalaman hutan sama di tepi-tepi anak air. Dan kalau pintu, kita bahas aja pintu untuk kalau manusia ingin menjumpai mereka itu seperti dari pohon bambu yang ciri-ciri batang bambunya seperti berdiri sendiri, Berarti tunggal bang. tunggal, bukan yang kita lihat kan serumpun-serumpun. Dia ada nanti yang terpisah dua di antara yang serumpun itu. Disitulah itu salah satu contoh untuk memasuki pintu portal untuk orang bunian. Iya bang, bentar bang, kayak gini. Oh ya, Waktu- bilang aroma tadi kalau contoh aroma bunian dia seperti aroma kentang baru dibuka. Tapi ini beda loh Bang, tadi Nah ini sempat kebawa juga ya, Iya. sama-sama kita kebawa bau amis gitu ya. Masalah yang tiba yang sekarang bukan aroma jin, Terus tapi aroma bangkai. iya. nah jadi yang barusan kebau sama kita semua itu Bukan jin. apakah sembunyian tadi? Bukan. Jadi itu terus apa bang? Hah? Yang barusan Tadi itu memang aroma dari daerah kita di belakang. Oh. Bukan oh itu bukan ada sangkut pautnya dengan jin. Jangan sedikit-sedikit jin, sedikit-sedikit jin. Jadi itu demam memang nanti, bangkai ya, Bang? nanti demam nanti jin juga demam kan. Jelas kita hujan-hujan deh. iya iya. Jin juga salah. Karena salahkan jin, salahkan diri sendiri. Iya. Nah jadi kalau gini satu lagi bang, kalau nandainya datang itu baunya seperti apa bang? Seperti aroma kentang baru dibuka. Mentah apa gimana?
kentang buka, ada aroma kentang Ya berarti baru yang mentah. dikupas, dia mentah. Tapi di sini yang dibaca-baca dari Sahabat banyak ya? situs bang, sama dari sahabat-sahabat SDM yang lain, aroma yang tercium tuh aroma kentang goreng, bukan kentang yang baru dikupas. Oh, bisa jadi itu bang. Masalahnya mereka manusia yang lain kan, yang seperti tidak ada kelebihan, atau bisa seperti umbi-umbian juga ada, umbi dia dibakar loh bang. Ada juga yang nyebut seperti itu. Ini kan versi yang enggak, yang Oke. nyebutin Yang pernah abang bangunin sendiri gitu. ya dan ketemu. Berarti banyak macam-macam bau ya bang. Iya. Tapi yang pernah dialami seperti bau seperti itulah. Iya. Berarti intinya tiap orang berbeda-beda soal bau bunyi tadi. Bisa jadi juga untuk masalahnya abang nggak ada pergi survei nanya ke manusia satu-satu kan. Iya. Jadi nanyanya kan lewat Wikipedia langsung di Oh, iya. semuanya. Terus untuk tempat tinggal mereka itu bang, yang spesifiknya kan banyak disebar di internet nih. Ada yang bilang di hutan, di rumah-rumah kosong, dan rumah yang baru ditinggal orang. Kalau hunian yang setahu enggak bang, kalau di tempat rumah atau di mana itu bukan hunian. Dalam artian hunian itu dia tempat sunyi dan tersembunyi. Berarti khusus gitu ya bang. Ya di dalam perhutanan, di hutan, dalam hutan mereka tinggal. Tapi sekali-sekali mereka memang ada Datang. menjumpai dan masuk ke seperti ke dimensi kita. Untuk menyesatkan kita. Oh, Kan ada tuh orang yang kadang digoda sama makhluk hunian itu mewujud dengan apa yang dibayangkan sama orang itu. kalau untuk menyesatkan manusia atas nama jin semua kan untuk menyesatkan manusia bang. Tapi yang nggak golongkan pada untuk bunian yang nggak tahu, yang pernah menjumpai manusia dan masuk ke dunia manusia karena dia atas perjanjian dan izin suka sama manusia itu bang. Oh, jadi kalau si makhluk dunianya suka sama orang itu, dia gimana pun caranya ngajak orang itu untuk Iya. dunianya. Jadi nanti dia melakukan perjanjian lah pada manusia. Dan dalam kehidupan yang ngelihat ada juga yang pernikahan dengan hunian. Jadi yang pernikahan dengan dua makhluk itu tadi, anaknya jadi manusia atau jadi manusia bunian? Manusia Manusia. ya tetap jadi manusia seperti yang kita lihat. Jadi penyebab dia nikah sama dengan manusia biasa itu apa bang? Karena jodoh. Jodoh. Jodoh bang gimana bang? Nah itu, nah gini bang Dwi, apa jodohnya bang juga ini di bunian. Bisa jadi kan? Barang ya bang ya. Berarti bang, Pasti itu. berarti bang setiap manusia tuh ada jodohnya juga di dunia. Kan rancak lagi kan tegang. Ikan mesu. Bukan jodohnya dengan hunian, tapi karena yang tadi Gitu kan Pak. hunian ini suka pada manusia tadi bang. Berarti Ini jawaban yang serius kan? Ya ini serius ini. Seperti juga apa umpamanya suka dengan wanita. Ini kenyataan nih. Enggak. Semisal. Oh, Oh contoh kirain udah pernah ketemu gitu kan. Nah, silakan jelaskan bang. Tapi rasanya menjelaskan jodoh apa enggak? Enggak lah. Oh enggak. Kita doain yang terbaik Jaminan. juga. amin. Amin ya, amin ya. Amin ya. Dalamnya amin. Aduh ini elok tuh. Tuh. Besok oke. Ini loh bang, kan di baca-baca di forum memang
mereka yang hasil keturunan Bunian itu mempunyai ciri fisik alis mata mereka nyambung. Apa itu benar? Oh enggak bang, kalau yang jelas ciri fisiknya pada pusar-pusarnya loh bang, Pusar-pusar rambut. pusar-pusar di kepala. Taruhnya berapa? Ada taruhnya di mana? Kalau Jumlahnya berapa? yang pernah nggak ketemui 12. Bang Yuga mulai mencari. Berarti 12 Apakah pusaran di itu antara ya. kita ada keturunan Bunian? Masalahnya Oh, kalau belum. abang nanya yang seperti alis yang ketemu, Hah? teman enggak ada yang alisnya ketemu. Nah, teman saya juga ada masalahnya bang. Berarti itu bunian. Bukan Itu bunian, ya? memvalidkannya itu tadi kan banyak orang yang bilang hasil keturunan manusia dengan manusia Bunian alis matanya nyambung. Enggak. Kalau yang enggak lihat dengan pribadi yang enggak. Ntar ada bang sahabat SDM yang alis matanya nyambung dicukur gitu kan, biar nggak dibilang keturunan Ya Bunian. kalau bilang saya bohong, coba aja cek di forum itu ciri-cirinya. Memastikan. Nah itu makanya divalidkan di sini, dipastikan. Ya kalau enggak melihat secara mata lain dan melihat secara real bang. Terus untuk orang yang disesatkan itu apa bisa dikembalikan ke alam kita atau tetap akan di sana selamanya? Kalau yang secara real bang, kalau yang suka sama suka nih bang ceritanya, manusia tetap tinggal di alam manusianya bang. Tapi kalau upamanya istrinya orang Bunian, dia kalau umpama di rumah bang, di rumah aja dia paling keluarnya malam, jam bisa lewat baru keluar mereka. Tapi kalau yang terjadi pernikahan dia tidak di rumah, pasti yang pria ini ada cara memanggil istrinya bang. Dipanggil secara khusus sama Ah, dia. Dia nanti kan ada saling seperti dalam pernikahan, nanti ada ciri-ciri atau gimana ya cara pemanggilan istrinya tadi bang. Berarti seperti ritual gitu bang. Enggak, dia cuman cukup pamanya cara memanggil dengan nama dan kayak tepuk tangan, dan dalam tepuk tangannya ini ada yang disebut, tapi pas itu nggak tahu apa yang disebut. Masalahnya orang itu nggak nyebut lagi. Kalau misalnya pria atau wanita dari manusia real nikah sama Bunian itu dibawa dan tinggalnya di Nah, kalau yang contoh seperti juga si Guntur, Panggil keturunannya. Amin kan? contoh seperti Guntur itu terjadi pas umpamanya di kejadian pernah juga sama bang ketemu Guntur. Bapak umurnya pas sekarang paling 50-an. Pas kejadiannya dulu mungkin bapak tuh umur 45-an. berarti 5 tahun yang lalu. Iya. Dia terjatuh di tempat kebun karetnya. Tahu-tahu dia udah tiba di dalam rumah. Rumah ini nggak tahu ya rumah siapa. Pas udah bangun ditanya sama orang rumah yang punya rumah, saya di mana? Di tempat saya aja. Saya mau pulang, nantilah aja. Nggak lama itu diantarin. Pas diantarin bukan lewat ke rumah, buka pintu. Dalam cerita bapak ini pas dia buka pintu, berapa langkah dari depan pintu bapak itu langsung tiba di mana dia jatuh. Berarti tetap di pohon karet tadi. Ya, tetap tiba di kebun karet tadi. Bukan di perumahan. Pas itulah bapak tuh bertanya. Pas besoknya karena dia bertanya, bapak tuh pergi lagi ke kebun karetnya. Dia cobalah manggil orang yang nolongin dia. Nggak lama saat itu yang abang cerita tadi, tiba bapak tadi, bapak yang menolongin bapak nih. Orang Bunian bapak ini, sosoknya Bunian yang bapak yang nolongin ini. Berapa langkah dari langsung tiba dia di seperti perkampungan. Dikenali baru mereka di bapak Bunian ini mengenali sama bapak yang jatuh tadi.
ini kampung saya. Seperti perkampungan biasa yang dilihat bapak dulu. Berarti contohnya gini bang, kalau kasarnya orang yang kesasar, misalnya kayak cerita di gunung, kesasar ketemu kampung itu termasuk bunian apa gimana? Bisa jadi itu termasuk kampungnya Bunian. Jadi gitu Guntur, yang dari jawaban Guntur yang seperti Bang katakan tadi kan, kalau orang-orang yang berlaku atau sikap yang tidak, itu yang akan disesatkannya oleh orang Bunian itu. Tapi ada juga bangsa-bangsa jin yang menyerupai. Semua tergantung dari sisi mana yang kita akan melihatnya. Masalahnya Bang pun sampai sekarang belum ada kesempatan untuk naik gunung kan. Ada tujuannya. Kalau manusia yang nakal itu disesatkan sama si Bunian itu, kabarnya kalau sempat selamat nih bang, benar nggak mereka jadi keterbelakangan mental atau ada gangguan mental? Kayak Lingyung itu. Lindung bisa atau bisa jadi gila dia. Ada beberapa kasus yang gitu, selamat dari sesatan itu. Kalau diambil secara paksa bisa jadi Bang. Tapi kalau secara ikhlas orang Bunian tadi melepaskan manusianya tadi Bang, itu normal. Kalau yang tadi kata bang kan tadi dipaksa kan bang, ada juga beberapa kasus yang bilang tuh bang, kalau yang dipaksa itu si makhluk Bunian itu minta nyawa pengganti. Ya, Emang benar? bisa jadi. Jadi emang benar ada ganti nyawanya. Ya. Itu terserah kita mau ngasih nyawa. Masalahnya pas ada kejadian beberapa daerah ya Bang. Seperti ini tadi ada sih pertanyaan-pertanyaan yang tadi di belakang terdengar, kayak kecelakaan, tiba-tiba orangnya hilang. Nah, itu salah satunya Bang, sebagai pengganti. Oh jadi yang nyawa yang diganti dari itu acak ya, bukan dia yang nentuin kan? Bisa manusia juga keluarganya diambil orang Bunian, lalu juga maksa ambil, lalu orang Bunian ini minta nyawa. Itu bisa jadi keluarga Yuga sendiri yang penggantinya, atau Yuga cariin orang. Tapi bisa nggak kemungkinan kalau misalnya saya ngambil paksa tuh bang keluarga saya kan, Ya. terus untuk ganti nyawa ini bukan dari keluarga saya tapi dari orang lain. Itu yang mau bilang tadi, Harus nyawa orang, kebanyakan ya bisa diganti nyawa. tergantung Kalau kalau tergantung petisinya sebenarnya kan. Kalau yang mengeluarkan manusia tadi kan bukan keluarga juga pasti membayar orang Oh, pakai perantara. perantara. Contohnya kalau yang kita tahu kan dukun. Hmm. Nah, jadi dukunnya yang nego-nego, tergantung keputusan dari nego dukun tadi sama orang ilmu Bunian tadi. marketingnya ya. Iya, Berarti bisa juga sebagai penggantinya ke arah hewan gitu. bisa seperti ada yang minta sapi, kerbau. Yang istilahnya hewan yang peliharaan yang lebih dekat, lebih disayangnya. Enggak deh, dia mintanya biasanya contohnya kambing. Kalau kambing hitam semua, atau kambing umpamanya belangnya ditentuin sama dia. Kalau sapinya sapi betina muda bisa jadi. Jadi tidak sembarangan. Enggak, berarti ditentuinnya. Kalau kerbau umpamanya kerbau putih lagi mintanya, atau kerbau tanduk lengkung ke bawah. Kalau beberapa kasus di Minangkabau ini bang yang ada yang dibaca ya bang, ada anak bayi itu yang dipelihara dewa. Itu cara bayi itu diculik atau hasil perkawinan mereka atau gimana? Kalau yang nggak tahu dari Bunian Bang, contohnya anak ini
udah anak-anak ya bang, ini pernah nggak alami di dekat manusia yang dekat tangga. Dia umur, kalau SD umur 7 tahun 8 tahunan, dia minta sama orang bunian nih bang, siap dia balik, dia akan membawa anak ini, membawa teman enggak. Pas udah dibilang seperti itu tuh nggak nerima keluarganya. Pas mau akhir balik langsung anak ini dilariin ke tempat neneknya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada di bawah bunian dia. Nah gimana itu tuh, pas itu enggak masih kecil memang ada sih perantaranya sama dukun cara ngomong. Itu enggak, masih kecil nggak paham apa sih yang perantara supaya anak ini nggak jadi dibawa. Yang jelas anak ini selamat karena dia pindah daerah Ibaya. Jadi daerah lain nggak punya bunian. Ada, tapi yang diminta contoh nih Padang nih bang, sekolah abang di Padang, abang punya teman di Padang, teman abang diminta sama bunian, lalu bunian yang di Padang ini karena nggak tahu orang yang diminta di kemana, dan ada perantara juga pas cara membawa dia pergi sama praktisi tadi. Praktisi ini apa sepakatannya nggak tahu sama bunian. Bentar bang, nggak kayaknya sepertinya Merizal ada pertanyaan. Jadi pertanyaan satu bang. Ya. Kalau perbedaan waktu manusia sama bunian itu gimana bang? Sama kah? Atau gimana kah? Kembali lagi ke cerita yang enggak seperti bapak-bapak tadi itu bang. Bapak-bapak yang ketemui yang umur 45 tadi itu dan cerita nggak bang? Pas dia jatuh dan di kebun karet itu bang, kiranya itu udah 3 hari sama dia bang. Orang di dunia kita 3 hari, sama dia cuman katanya sebentar. Cuman iya. Berarti beda waktu bang. Iya memang ada beda waktu dimensi ya bang. Masalahnya kalau untuk masuk ke dunia mereka kan tibanya kita beda frekuensi. Frekuensi padat, dia antara padat dan tidak. Tanya cek kak. Nah. Bunian ko bakal lompo atau satu ras banyak atau berkelompok atau berpecah-pecah dari pindu. Dia berkelompok bang. Kamu lo Minang lo kan. Ya seperti berkomplek-komplek. berarti setiap kelompok itu ada tajuyo asyawa. Umpamanya ya seperti kita tempat tinggal sekarang bang, ada RT, ada RW, ada kayak gitu. Nanti berapa perbukitan lain, nanti ada lagi perkampungan bunian. Kamu bukit gado-gado umpamanya ada lo kurang buniannya. Ibu di bukit lo bumi turun, ada lo perkampungannya. Begitu kalau bumi bang. Jadi mode manusia biasa lah. Ya, tapi nggak rape-rape. Kalau manusia biasa kan rape-rape bang. Jadi fisik orang bunian ini tidak sama manusia biasa, tidak kerdil kayak pendek gitu. Dia bertanya dan menjawab sendiri. Ikan bertanya. Pertanyaan nanti dia menyerupai manusia atau yang banyak dibilang orang Di lain. dalam pikiran nanti kerdil gitu loh. Kalau kerdil tuh Manusia orang kerdil. bunian Iya, deh, hah? bukan orang bunian. Oh berarti yang dibilang nanti itu beda. Beda Pak, beda versi itu. Nah, itu yang dibayangi selama ini badan kerdil. Jadi selama ini bayangan nanti itu kebunyian itu salah. Nanti kalau udah siap di sketsa sama Bang Mehmet mungkin bisa diliatin ke Ante dan para sahabat SDM. Masalah pernah lihat yang kayak di Aceh apa namanya? Oh dokumente. Dokumente. Itu suku Mante deh. Itu suku Mante. Kita Beda bilang sama suku orang Bunian. Beda dari nama aja udah beda.
sahabat SDM kita ada pertanyaan tentang bunian ini. Tergantung Rani. Tapi kalau dilihat dari ciri-ciri yang di Aceh itu kan ada yang jalannya mundur atau jalan apa? Ya kaki kebalik. Iya. Itu tuh mungkin kita bahas di episode berikutnya. Masalah itu bukan bunian, kita bahas bunian. Oke deh. Nah, Kalau ingin dibahas semuanya boleh, silakan. Tapi ada waktu, ada jam nak. Dan bayaran pun nih kopi habis deh. nah kembali buat sahabat SDM yang ada pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Bang Angga. Ada nih bang, dari sahabat SDM dia nanya dari kita sebutkan tuh nggak? Disebutin lah Salah ya. sahabat. Nggak, tapi ada sahabat SDM nanya Satu sahabat Suara SDM. Rani kecil jadi nanya jangan nangis. dia nanya pernikahan orang Bunian tuh lebih mewah dari pernikahan kita yang manusia biasa. Iya, Itu benar atau enggak? benar. Benar ya. Jadi kayak bisa nggak gimana kayak apa perbedaan pernikahan yang dibilang mewah Contohnya kalau mewahnya, dari segi apa? kalau umpamanya satu kampung Bunian itu ada ajak pernikahan, satu kampung tuh langsung mengadakan acaranya tuh. Apalagi kalau acara besar, hari besarnya itu, kalau yang Bang Bunian ini bercerita itu dilakukan di Gunung Merapi. Berarti contoh kasarnya seperti yang si Rani bilang, itu satu kampung itu di Iya, ada acara satu kampung tuh untuk merayakan orang satu yang hajatan nih. Memang mewah, dan malahan umpamanya rezeki mereka umpama ketemu manusia yang Bang bilang tadi daki atau gimana, bisa jadi itu sebagai persembahan untuk orang yang lagi. Nah, Nah. jadi kan tentang Merapi itu. Nah, Jadi dengan cerita orang nih, nah, daerah Merapi. selatan atau daerah belakang itu, hari-hari tertentu cuk tadanga pesta. Kalau lewat Sinan, kalau lewat mendaki lewat Sinan, atau sesajian harus sudah singgah, sesajian demo atau makanan di jalur tuh. Kalau indah orang tuh atau yang sate jadi coba mau jawab ya Bang. Koko enggak di jalan lo jo orang Bunian dulu lah. Jadi kalau untuk orang yang memberi saja, untuk memberi saja sesajian, Butuh minum bang? kopi habis kan, nanti itu patah-patah. Air putih nggak ada tuh? Enggak level. Jadi gini Bang, karena kebiasaan orang-orang tua dulu Bang, yang bilang awal-awal tadi, yang seperti pertanyaan nanti tadi, orang Bunian ini ada keilmuan atau enggak. Jadi orang-orang dulu terbiasa memberi sesajian kepada orang Bunian tuh Bang. Itu memang karena kebiasaan manusia tadi dari awal-awal. Jadi kalau nggak dikasih, jadi orang Bunian bertanya, kenapa aku nggak dikasih lagi? Sudah kebiasaan. Jadi kebiasaan. Sebenarnya dari awal Karena dikasih. mereka ini memang tidak mau sebenarnya bekerja sama dengan manusia. Tadi pertanyaan seperti apa wujud Bunian. Ternyata ganteng juga ya. Berarti ente salah. Ini wanita deh. Wanita tuh kayak itu pakaiannya. kan kayak Itu pakaian pensiun. tadi kayak orang Kalimantan. Enggak. Ini kalau yang aslinya dia pakai apa deh? Oh, kayak dari akar. Emang ada bang? Hah? Lagi ada bang? Oh, itu teman. Rambut-rambut biasa. Iya. Nggak mungkin rambut kuda. Nah mungkin banget sahabat SD mungkin pengen lihat wujudnya. Nanti
dikasih Menurut Bang Angga nih Bang, yang di info yang beredar di internet, di forum-forum tentang bunian itu persentasenya 80% salah. walau alam. Dari cerita yang Abang sampaikan tadi sama info yang dari apa tuh jauh berbeda. Gue nggak ngerti dia nggak seperti tadi ya bang. Masalahnya dia jawab juga. Jadi agak cuman perantara aja muncul ada di bang. Nggak seram tuh. Berarti sewaktu kita sesi tanya jawab tadi dia Ada sumber kita ada. Bukan abang sebenarnya sumber. iya. Abang cuma perantara. Soal tadi kan dari wujud kan sebagai gambar kan seperti manusia sehari-hari. Kehidupan seperti manusia. Nah, makanannya apa? Sama nggak dengan manusia atau tidak? Gitu. Dari sari tumbuhan dia bilang. Sari tumbuhan. Contohnya umpamanya jeruk nih bang. Jeruk itu kadang kalau pama dia ikut makan kulit aja kadang lihat abang jeruk kan nanti kulitnya tiba-tiba ada kayak hitam. Nah itu contohnya udah dia Itu cuma udah ambil. dimakan. Tapi sekali-sekali dia ada makan daging kata daging yang dari hutan. Berarti hewan-hewan yang ada di Nah pemain ada hewan yang mati tur atau hewan tuh betul yang dibawanya ke dimensi dia. Sari dagingnya atau dagingnya Bang? Dagingnya kalau hewan mati sarinya diambil bang. Tapi kalau dia pemain ada acara atau hajatan memang hewan tuh betul diambil ke masuk ke dunia mereka. Dagingnya itu yang dimakan. Ah.